Pelanggan-pelangganku, kepuasanmu membuatku rindu. Mari kita sambut usahaku maju mengembang bersama kepuasan. Bapak Handi Irawande, pencetus Hari Pelanggan Nasional dan CEO Frontier Group. Saya akan sharingkan mengenai beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan customer experience. Customer experience mulai berubah wajahnya. Bukan hanya experiential marketing, tetapi customer experience menjadi lebih kompleks. Apa yang membuat perusahaan-perusahaan mau melakukan investasi yang besar untuk membangun customer experience yang baik buat para pelanggannya? Customer experience menjadi hal yang sangat penting karena dia bisa membangun dua intangible asset yang besar, yaitu customer equity dan juga brand equity. Dari mana datangnya customer equity? Sudah pasti datangnya dari kepuasan pelanggan. Customer experience menciptakan kepuasan pelanggan. Pada saat mereka memberikan customer experience yang baik, pasti menciptakan kepuasan pelanggan. Dan akhirnya jadilah customer equity. Customer experience oleh karena melibatkan pelanggan dalam keseluruhan prosesnya. Keterlibatan mereka di dalam segala aspek proses pembelian. Itu memungkinkan customer experience bisa menciptakan brand equity. Karena kita berada di dalamnya, kita suka menggunakan platformnya, kemudian kita menyukai UI UX-nya, experience-nya bersama dengan platform, akhirnya menciptakan brand awareness, akhirnya menciptakan brand image yang kuat. Dan kita tahu brand awareness dan brand image ada dua komponen besar dari brand equity. Jadilah customer equity dan brand equity. Dan sudah pasti dua intangible asset ini yang akan memberikan revenue hari ini maupun revenue di tahun-tahun yang lebih lama lagi. Dan sudah pasti revenue tadi menghasilkan profit yang baik dan akhirnya bisa berimbas kepada harga saham daripada perusahaan tadi. Bapak sekalian, ini beberapa hasil survei yang menunjukkan untuk menguatkan apa yang dikatakan di slide pertama. Salah satunya adalah survei dari Harvard Business Review yang dipublikasikan di Harvard Business Review. Ternyata kalau ada dua kelompok customer, yaitu adalah kelompok yang mengatakan dia mendapatkan positif customer experience dibandingkan dengan kelompok customer yang mengatakan saya mendapatkan negatif customer experience, pengalaman yang buruk bersama dengan perusahaan tadi. Setelah dibagi dua, ternyata perbedaannya sangat besar sekali. Mereka yang mengatakan positif customer experience ternyata mereka melakukan penjualan 140% lebih banyak dibandingkan yang negatif customer experience. Gartner misalnya, salah satu perusahaan yang sangat sering melakukan survei-survei di bidang teknologi. 64% customer berpikir bahwa customer experience lebih penting dibandingkan dengan harga. Tidak mengherankan. Kalau customer experience itu baik, customer siap membayar harga premium. Customer experience yang baik kan, akan membuat pelanggan tetap stay, ada retention. Jadi customer bersama-sama dengan perusahaan Bapak sekalian lebih lama lagi. Dan customer yang bisa kita retain ini kan, sangat memungkinkan dalam prosesnya. Terjadilah proses enrichment. Karena customer bisa membeli lagi. Penting sekali setelah mereka puas, mereka loyal, mereka menceritakan. Mereka memberikan review yang baik. Rekomendasi mereka atau hasil review dari pelanggan yang puas yang sangat baik ini akan mendorong pelanggan lain untuk membeli produk atau pelayanan yang dijual oleh perusahaan yang memberikan customer experience yang baik. Customer experience itu mencakup tiga hal yang besar, yaitu adalah persepsi dan juga feeling emosi. Kemudian yang kedua, setiap kali kejadian dan berdampak kepada akumulasi kan, daripada interaksi tadi sampai di masa mendatang dalam jangka waktu lama. Dan kemudian keseluruhan interaksi ini bisa karena dari karyawan, dari sistemnya, dari platformnya, dari IT-nya, atau dari channelnya, media sosialnya misalnya, atau dari produknya sendiri karena dia memakai produknya tersebut. Tapi secara umum kalau kita lihat, nomor satu adalah membangun terlebih dahulu yang namanya customer centric culture. Jadi melihat pelanggan sebagai prioritas utama, itu merupakan prasyarat utama sebelum kita bisa menciptakan customer experience. Melihat keseluruhan perjalanan pelanggan dan sudah pasti merupakan hal yang pertama yang perlu dilakukan. Dan ini hal yang tidak mudah. Dan nomor satu dimulai dari pemimpinnya.
Dan yang menarik tentunya yang kedua adalah bagaimana membangun company digital capability-nya. Dan company digital capability kalau kita lihat ada 3 komponen besar, yaitu mengenai masalah manusianya, nomor 1. Manusia apa? Pasti mindset-nya, digital mindset, itu tantangan. Dan sudah pasti tadi beberapa disebutkan juga perlu digital experience design ya, termasuk UI UX-nya, lebih technical. Jadi Bapak sekalian, inilah 3 ingredient utama, terutama bagaimana kita membangun company digital capability. Bahwa setiap perusahaan yang ingin menciptakan customer experience yang baik harus memulai menggunakan digital touchpoint. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan hari ini sudah pasti mobile. Kan customer ingin kepraktisan, customer ingin kemudahan, dan sudah pasti mereka melakukan terutama di handphone, di ponsel mereka. Pelanggan inginnya mau cepat, praktis, dan efektif, menjadi solusi buat mereka. Maka sangat penting sekali adalah automation misalnya. Oleh karena itu perlu dilakukan proses automation. Dan automation ini berarti Anda harus melakukan dengan cara-cara yang sangat baik dan kemudian bisa sangat analytical. Membuat kepraktisan kenyamanan. Perusahaan sangat memahami apa yang saya inginkan, apa yang saya cari. Saya berharap jangan lupa 4 September adalah hari pelanggan. Mari kita rayakan bersama-sama, berikan customer experience yang baik. Tapi satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah berikan keteladanan. Karena dengan cara seperti inilah kita bisa membangun budaya perusahaan supaya akan memberikan inovasi-inovasi yang baik sehingga memungkinkan setiap karyawan kita bisa mendapatkan atau mampu mewujudkan customer experience terbaik buat para pelanggannya. Terima kasih. Membangun negeri ini maju selalu.